Halo semuanya, selamat datang di channel Dina Bercerita, tempat semua cerita punya makna. Kali ini aku akan menceritakan kisah seorang anak yang baru saja sadar apa sih arti seorang ibu itu setelah semuanya terlambat. Kalau kamu nggak ingin menyesal seperti dia, simak baik-baik ceritanya. Nama anak itu kita sebut saja Raka. Raka adalah seorang anak tunggal sejak ayahnya meninggal saat dia masih duduk di bangku SMA. Sejak saat itulah ibunya hidup sendirian membesarkan dia. Setiap hari sang ibu bangun sebelum subuh berjualan nasi uduk di depan rumah kecil mereka. Siang hari ibu pulang dengan badan lelah dan letih, tapi ia tetap harus bekerja sampingan di sebuah toko untuk pendapatan tambahan. Di malam harinya, dia tidak bisa langsung beristirahat karena ia masih harus menjahit baju pesanan dari tetangga-tetangganya. Semua itu ia lakukan demi satu hal, agar Raka bisa sekolah dengan layak, bisa hidup dengan layak, dan bisa mendapatkan apa yang seharusnya anak seusianya dapatkan. Namun, ternyata kehidupan tidak semanis itu. Raka, anaknya, tidak pernah benar-benar bisa peduli dengan ibunya. Saat ibu meminta bantuan, Raka selalu menjawab singkat dengan nada yang celetus. Saat ibunya meluluh kelelahan, Raka justru malah bodoh amat tanpa ia sadari bahwa sebenarnya ibunya amat sangat kelelahan. Suatu hari ketika Raka sudah lulus SMA, ia diterima di sebuah perusahaan yang cukup besar di tengah kota. Gajinya cukup tinggi untuk ukuran anak seusianya yang baru lulus SMA. Sejak saat itu, Raka merasa bahwa hidupnya akan berubah. Ibunya menangis saat mengantarkan ia ke terminal. Nak, jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa makan dan beribadah. Raka hanya mengangguk sambil sibuk membuka ponselnya. Ia tak tahu bahwa itu akan menjadi pelukan terakhir ibunya. Di kota, Raka hidup semakin sibuk. Karena pekerjaannya, ia tidak bisa menghubungi ibunya. Bahkan sesekali menelepon atau mengirim pesan, dia tidak pernah. Pesan dari ibunya yang dikirimkan hampir setiap hari, Raka sudah makan nak. Ibu masak kesukaanmu hari ini. Ibu kangen nak. Tapi tidak ada satupun pesan dari ibunya yang ia balas. Raka hanya membaca pesannya, lalu mengabaikannya. Bagi Raka, hidup baru lebih penting daripada cerita rumah lama. Sampai suatu malam, Raka mendapatkan telepon berkali-kali, tapi bukan dari ibunya, melainkan dari tetangganya. Dalam telepon itu, terdengar ada suara wanita yang berkata, "Raka, ibumu masuk rumah sakit karena sakit parah." Raka langsung bergegas pulang kampung, namun takdir tidak memberikan dia kesempatan kedua. Saat ia sudah sampai di rumah, ibunya sudah meninggal sebelum ia sampai. Raka hanya bisa berdiri terpaku di depan jasad ibunya. Tidak ada lagi senyum hangat. Tidak ada lagi suara lembut yang selalu memanggil namanya. Kini dia hanya bisa menyesal. Setelah pemakaman ibunya, Raka kembali ke rumahnya, namun dia merasa bahwa rumah itu terasa asing. Rumah itu sunyi. Saat Raka membersihkan kamar ibunya, Raka menemukan sebuah kotak di lemari ibunya. Di dalamnya tersusun rapi puluhan surat. Semua tertuliskan, "Untuk anakku, Raka."
Dengan tangan gemetar, ia membuka satu persatu surat itu. Surat pertama menceritakan saat Raka masih kecil, Raka terkena demam, tapi dia tetap ingin sekolah. Ibunya menulis di dalam surat itu betapa bangganya ia kepada anaknya. Surat lain menceritakan tentang cincin peninggalan ayah yang dijual oleh ibunya demi membiayai sekolah Raka. Ada juga surat tentang hari ketika Raka membentaknya. Ibu menangis, tapi ibu maafkan Raka, nak. Tertulis di dalam surat itu seperti itu. Semakin Raka baca surat-surat dari ibunya tersebut, semakin sesak dan sakit sekali rasa dadanya. Semua pengorbanan yang tidak pernah ia ketahui, semua rasa rindu yang tidak pernah ia balas, semua cinta yang selalu ia abaikan. Di surat terakhir, ibunya menulis, "Kalau suatu hari ibu sudah tidak ada, nak, jangan bersedih ya sayang. Ibu amat bahagia sudah bisa membesarkanmu dan mengantarkanmu hingga saat ini. Maaf kalau ibu banyak kurangnya, banyak salahnya sebagai seorang ibu. Perlu Raka ketahui, nak, ibu sayang kamu lebih dari hidup ibu sendiri." Saat itu juga Raka benar-benar merasa tertampar. Tangisnya pecah sejadi-jadinya. Untuk pertama kali di dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan. Kehilangan sesuatu yang amat sangat berharga sebenarnya baginya. Ia baru sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia, ia sibuk membangun masa depan, tapi melupakan orang yang membuatnya bisa mencapai masa depan itu. Sekarang, sudah tidak ada lagi pesan-pesan banyak dari ibunya yang tidak pernah ia balas itu, yang selalu menanyakan kabarnya, kangen, dan lainnya. Tidak ada lagi ibu yang menunggunya pulang di depan rumah. Tidak ada lagi yang peduli kepadanya. Yang tersisa hanyalah surat-surat kecil yang baru ia ketahui setelah ibunya meninggal. Teman-teman, kadang yang paling tulus mencintai kita itu justru mereka yang paling sering kita abaikan. Bukan karena kita tidak sayang, tapi karena kita merasa mereka akan selalu ada. Tapi ternyata kehidupan tidak terus seperti itu. Jadi, kalau orang tuamu masih hidup, jangan tunggu sampai kotak surat seperti ini yang mengingatkanmu ya. Karena penyesalan selalu datang terlambat. Oke, mungkin itu cerita kita hari ini. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya.